Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan desain laboratorium pangan yang telah kami buat sebelumnya. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Deka Pratama, lalu ada Alisha Rizky, Dinia Damayanti, Nabila Aisyah, dan Syafiti Retnawati. Mengenal apa itu laboratorium pangan. Laboratorium pangan merupakan laboratorium yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aspek gizi, misalnya gizi in vitro, bioesai, evaluasi gizi pangan, gizi masyarakat, gizi eksperimental, dan lain-lain. Laboratorium ini dilengkapi dengan ruang untuk pengujian sensoris sebagai sarana untuk pengujian organoleptik. Berikut merupakan layout dari desain laboratorium pangan yang kami buat, di mana pada layout di sini sudah kami beri tanda berupa angka-angka, di mana tiap angkanya itu melambangkan ruangan-ruangan. Ruangan pertama adalah ruangan penerimaan sampel, yang kedua adalah ruang penyimpanan sampel, ketiga ruang timbang, keempat lab konvensional, 5 lab instrumen, 6 lab mikrobiologi, 7 ruang uji panelis organoleptik, dan 8 ruang analis. Untuk ukuran luas total dari desain laboratorium yang kami buat sendiri, yaitu 9,9 meter dikali 9,9 meter. Adapun alur dari laboratorium pangan. Yang pertama, sampel akan diterima di ruang penerimaan sampel. Lalu, sampel akan disimpan di ruang sampel. Sampel kemudian akan dipreparasi di lab konvensional atau lab basah, juga ruang timbang. Lalu, sampel akan diuji di laboratorium instrumen, laboratorium mikrobiologi, maupun lab uji organoleptik. Setelah itu, pengolahan data dan laporan akan dilakukan di ruang analis sehingga dihasilkan hasil di laporan akhir. Adapun parameter-parameter pengujian di laboratorium pangan. Yang pertama, pengujian kimiawi, yaitu air secara gravimetri, air toluen, protein, antosianin, lemak, abu, pati, amilosa, serat kasar, total gula, AAS, bilangan asam atau bilangan peroksida, antosianin, total karoten, antioksidan IC50, reduksi, garam, AW, dan pH. Lalu untuk pengujian mikrobiologinya itu ada TPC, padat ataupun cair, Escherichia coli, Salmonella, coliform, total bal, padat ataupun cair, Staphylococcus aureus, lalu total kapang ataupun jamur. Berikutnya, penjelasan lebih lengkap mengenai waktu penerimaan sampel yang akan dijelaskan oleh Denia. Terima kasih kepada saudara Gilang. Ruang penerimaan sampel pada ruang ini yaitu dimulai dengan penerimaan sampel dan sampling. Nah, kegiatan yang dilakukan di ruangan ini yaitu yang pertama menanyakan tujuan analisis sampel pangan, lalu identifikasi dan pelabelan sampel, melakukan sampling pada suatu bahan pangan, parameter yang dibutuhkan pelanggan sesuai dengan keadaan lab, dan penerimaan sampel dilakukan oleh petugas di bagian administrasi. Selanjutnya, ruang penyimpanan sampel. Nah, di ruang penyimpanan ini yang tadi sampel diterima di ruang penerimaan, lalu sampel tersebut disimpan di ruang penyimpanan ini. Tujuan utamanya yaitu untuk mempertahankan kondisi awal sampel seperti saat penerimaan sampel dan terhindar dari kontaminasi luar. Sampel berisi tidak lebih dari 3/4 dari sampel, dan suhu saat pengambilan sampel dan saat menuju ke lab konvensional dicatat. Dikembalikan ke Gilang. Terima kasih. Di sini sudah ada ruang timbang yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh saudari Alisha. Baik, terima kasih kepada saudara Gilang. Selanjutnya yaitu ada ruang timbang. Setelah dari ruang penyimpanan tadi, bahan yang ada di ruang penyimpanan kemudian ditimbang. Dan ruang timbang itu digunakan biasanya untuk kegiatan penimbangan bahan kimia. Lalu pada ruang ini juga digunakan untuk penyimpanan bahan kimia. Lalu alat yang digunakan itu menurut cara analisis, yaitu alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Selanjutnya yaitu ada laboratorium konvensional atau laboratorium basah. Di laboratorium ini digunakan sebagai tempat preparasi sampel.
Kegiatan yang dilakukan pada lab ini yaitu pelarutan, pengenceran, filtrasi, dan titrasi. Lalu alat yang biasa digunakan yaitu buret, beker glass, pipet, tabung reaksi, Erlenmeyer, batu takar, termometer, corong, bulb, corong, kaca arloji, pipet volumetrik, pipet mode, cawan penguat, bunsen, batang pengaduk, gelas ukur, tang kayu, dan lainnya. Dikembalikan kepada saudara Gilang. Baik, ruangan selanjutnya adalah laboratorium instrumen yang akan dijelaskan oleh saudari Nabila. Baik, terima kasih kepada saudara Gila yang sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu laboratorium instrumen. Setelah tadi di laboratorium basah atau konvensional, lanjut ke laboratorium instrumen. Nah, di laboratorium instrumen ini kegiatannya itu pertama kimia pemisahan lanjut dan juga ada kimia makanan. Nah, di laboratorium instrumen ini juga ada alat-alatnya, itu ada HPLC, kromatografi cair kinerja tinggi. Ini itu untuk analisa dan pemisahan senyawa-senyawa kimia dalam sampel yang sudah dipreparasi tadi sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada UPLC. UPLC ini itu prinsipnya sama kayak HPLC, tetapi dia itu lebih unggul karena dapat memisahkan senyawa dengan akurasi dan juga limit deteksi yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada centrifuge. Centrifuge ini untuk pemisahan sampel larutan sehingga terbentuk endapan berdasarkan perbedaan massa jenisnya. Boleh dilanjut? Selanjutnya itu setelah tadi di lab lab instrumen, selanjutnya lab mikrobiologi. Di sini itu kegiatannya itu teknik sterilisasi dan disinfeksi peralatan laboratorium, pengujian aktifas antimikroba dan anti jamur dari bahan-bahan alami. Selanjutnya itu pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan mikroba dan jamur. Terus ada juga kajian proses metabolisme dan juga fisiologis mikroba dan juga jamur. Selanjutnya akan mendapatkan koleksi kultur murni dilengkapi dengan karakter dan fungsi mikroorganisme. Yang selanjutnya itu ada pengamatan dan pengembangan budidaya jamur makroskopis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Gilang. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila. Ruang selanjutnya adalah ruang uji organoleptik yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudari Syafitri. Baik, terima kasih kepada saudara kita. Selanjutnya ini ada ruang uji organoleptik. Kalau uji organoleptik itu sendiri untuk memberikan indikasi signifikan kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari produk. Nah, dan penilaian indahari ini ada 6 tahap, yaitu pertama, menerima bahan, mengenali bahan, mengadakan klarifikasi sifat bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamati, dan menguraikan kembali sifat kendali dari tersebut. Ya, dalam uji ini dalam gunakan dalam menilai sifat kendali. Selanjutnya, ini ruangan terakhir yaitu ada ruang analis yang digunakan untuk pengolahan data dan pengerjaan laporan sebagai tempat untuk diskusi dan sebagai tempat istirahat. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dikembalikan kepada saudara Gilang. Baik, kepada saudara Syafitri, mungkin dari PowerPoint yang telah kami sampaikan apabila progres, maka kami akan menampilkan desain 3D SketchUp secara langsung yang telah kami buat. Berikut merupakan tampilan dari desain 3D yang telah kami buat menggunakan program SketchUp. Seperti yang sudah tertera pada PowerPoint, di sini adalah pintu masuk untuk tamu dan juga sampel akan masuk melalui pintu ini. Kemudian ia akan menuju ruang penerimaan sampel di sini seperti yang sudah dijelaskan. Lalu akan berlanjut ke ruang penyimpanan sampel. Kemudian dari ruang penyimpanan sampel akan dipreparasi di ruang lab uji konvensional atau lab basah serta ruang timbang. Dari sini sampel akan diuji coba di lab instrumen, lab mikroorganisme, dan ruang uji organoleptik. Jarak antara meja dengan meja seberangnya ini sudah sesuai dengan aturan, yaitu 150 cm, sehingga mobilitas analis tidak akan terganggu. Lalu untuk jalur evakuasi apabila terjadi kebakaran pun di sini sudah kami sediakan pintu keluar darurat di mana dekat dengan tempat kerja para analis. Untuk pintu masuk para analis sendiri melalui pintu yang di samping. Berbeda dengan pintu
tamu atau sampel masuk, sehingga kemungkinan analis mengetahui asal usul sampelnya itu tidak akan terjadi. Mungkin dari kelompok kami sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.